lagi. Saat ini kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara John Bule tentang Maleakhi pasal 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya dari Kitab Maleakhi pasal 1 dan 2. Nah, Kitab Maleakhi ini kita lihat dulu bahwa latar belakangnya. Maleakhi adalah sebuah nama orang Ibrani yang berarti utusan Allah. Nah, tradisi mengatakan bahwa Maleakhi merupakan anggota dari 12 besar, ya, dari sinagog besar, dan bahwa dia adalah seorang Lewi. Umat Allah memiliki kerohanian yang pada saat itu sangat tidak membaik, ya, sangat tidak membaik, mulai dari imam-imamnya maupun rakyatnya. Ya, dosa-dosa mereka antara lain mereka mempersembahkan binatang cacat, pengajaran mereka tidak benar, para imam juga. Nah, para imam mengajarkan firman Tuhan pada saat itu dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi mereka juga kawin campur, bahkan sampai mereka mengalami perceraian antara suami dan istri. Nah, kalau kita lihat latar belakang konteks politiknya, bahwa membuat Maleakhi ini dibuat pada masa sesudah pembuangan, ya, orang Yahudi banyak yang telah kembali ke tanah perjanjian. Nah, waktu Yehuda berada di bawah kekuasaan Persia, tidak ada mengenai pembangunan kembali rumah Tuhan. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa pembangunan dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Jadi kemerosotan rohani, yaitu ketika agama orang Israel menjadi formalitas semata. Nah, baik, kalau kita lihat selanjutnya bahwa latar belakang konteks ekonominya, yaitu pada waktu itu Yehuda berada di bawah kekuasaan Persia. Pajaknya barangkali tinggi, dan di masa kekeringan. Kalau kita lihat di pasal 3-nya, ya, di situ ada kekeringan, kerusakan panen, ya, disebabkan oleh hama belalang, telah menyebabkan kelaparan. Jadi hidup mereka sangat sulit. Ya. Banyak orang di Yehuda, termasuk pemimpin agama, mulai mempertanyakan apakah Tuhan Allah benar peduli dengan mereka atau tidak. Nah, jadi orang-orang Yahudi sekarang, ya, memiliki kesusahan yang besar. Jadi para penafsir, dan itu menjadi saluran baru untuk menyuarakan suara Allah. Di situasi mendatang ini, di mana agama dalam banyak hal legalistik, ya, kita mempunyai satu titik terang dalam Kitab Maleakhi ini. Baik, langsung saja di tafsiran saya, Maleakhi pasal 1 mulai dari ayat yang kedua dan sampai yang kelima. Baik, ini saya ambil subjudulnya di situ adalah pertama, kasih Allah dan keraguan Israel. Jadi ini tidak berarti bahwa Allah hanya mengasihi Israel pada zaman itu, tetapi di saat itu Allah tidak lagi mengasihi mereka, enggak. Jadi sebelumnya, baik sebelumnya maupun pada saat itu, Allah tetap mengasihi Israel. Ya, sekarang pun Ia masih mengasihi Israel. Jadi, namun di ayat 2 kalau kita lihat, itu dia katakan, aku mengasihi kamu, tapi firman Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, ayat 2 ini tidak betul-betul, ya, diucapkan oleh Israel, tapi Maleakhi mencoba membaca pikiran mereka, dan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin diucapkan dan mungkin tidak. Tetapi yang pasti pertanyaan-pertanyaan demikian ada dalam hati orang-orang Israel pada waktu itu, dan hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada kesalehan, ya, dan rasa percaya kepada Tuhan. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa di ayat ini yang kedua ini betul-betul tidak diucapkan, ya, jadi diucapkan oleh orang Israel, namun pertanyaan itu harus ada, ya, pasti ada dalam kehidupan mereka.
Baik. Selanjutnya bahwa yang Israel tahu dan mengerti kitab suci, ya. Tetapi mereka masih menyaksikan kasih Allah. Karena kenapa? Ya, kita tahu bahwa keadaan setelah kembali dari pembuangan jauh lebih buruk ya daripada sebelumnya. Mereka pergi ke pembuangan. Misalnya Bait Allah, ya, Bait Allah sudah dihancurkan ya, sebelumnya. Tapi meskipun mereka kembali, Bait Allah itu sudah kalah jauh terhadap Bait Allah yang sudah didirikan Salomo. Yang kedua, walaupun sudah kembali dari pembuangan, mereka masih belum merdeka. Ya, mereka masih ada di bawah kekuasaan Persia. Dan yang ketiga, Mesias yang dijanjikan tidak mungkin datang. Jadi sampai saat ini Israel meragukan kasih Allah. Nah, oleh karena situasi dan kondisi mereka kelihatannya tidak cocok, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Baik, yang kedua, subjudul yang kedua adalah teguran kepada para imam yang kurang menghormati Allah dan rumahnya. Saya ambil situ dari ayat 1, pasal 1 dan ayat 6 sampai pasal 2 nanti sampai ayat yang 5. Nah baik, para imam pada waktu itu, pada masa Nabi Maliaki, kalau kita perhatikan mereka mengikuti didikan Nadab dan Abihu, ya. Bisa dilihat nanti di Imamat 10 juga ayat 1, serta anak-anak Eli, ya. Mereka adalah pengatur ritual persembahan kurban sesuai hukum, sesuai Taurat Musa, ya. Namun mereka melalaikan hormatnya kepada Allah, ya. Itu hal yang memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ya, yang negatif, yang bisa merusak iman sejati bahkan tingkah laku yang benar di Israel. Jadi di selanjutnya imam pada saat itu tidak hanya lalai untuk menghormati Tuhan, ya, namun yang lebih mengerikannya mereka menghinanya, ya, menghina Tuhan Allah sendiri. Mereka adalah orang yang berpura-pura saleh, nah, mereka juga munafik. Jadi mereka mempersembahkan persembahan yang tercemar. Nah, itu mereka menghina Tuhan. Nah, bahkan binatang yang buta sekalipun mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, hal itu jelas-jelas sangat dilarang oleh Tuhan, ya. Di kitab Imamat mengatakan demikian. Jadi Allah tidak menginginkan persembahan korban yang tidak berharga yang dipersembahkan oleh para imam. Tuhan juga mengutuk penipu, ya. Dalam hal ini bukan hanya imam saja, ya, bukan hanya imam saja, tapi orang-orang awam juga, ya, yang membawa persembahan korban yang dinyatakan bersalah, itu Tuhan tidak berkenan menerimanya, ya. Bahkan ketika orang bernajah kepada Tuhan, mereka seharusnya kasih persembahan korban yang jantan. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka mempersembahkan yang dinajarkan itu tidak sesuai. Mereka mempersembahkan korban betina, tetapi yang cacat. Betina, binatang yang betina tetapi cacat. Ya. Jadi maksudnya sudah jelas bahwa persembahan ini tidak bermutu. Ya. Mereka telah menggantikan persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Jadi apabila para imam tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka Tuhan di sini dikatakan akan mengirimkan kutuk, ya, akan mengirimkan kutuk kepada mereka, sehingga berkat-berkat yang mereka pun terima akan menjadi kutuk. Maksudnya bahwa Allah akan menghentikan berkat yang dinikmati oleh para imam tersebut, ya. Dan ini menandakan bahwa pukulan keras Allah sudah mulai menimpa mereka. Baik, selanjutnya yang ketiga, mereka kurang memberikan ajaran yang benar. Mereka kurang memberikan ajaran yang benar. Bisa kita lihat di ayat pasal yang kedua dan mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Baik. Mereka membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran
karena mereka memiliki, artinya di sini mereka memiliki kehidupan yang berdosa. Itu artinya ya, membuat orang tergelincir, maksudnya jatuh dari dosa. Kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka pun, para imam-imam ini memiliki kehidupan yang berdosa. Istilahnya mereka dalam melakukan dosa sudah biasa, mereka tidak takut. Nah, dari situ ya sudah mulai mereka tidak menghormati Tuhan. Nah, bahkan kehidupan mereka, selain mereka memiliki kehidupan yang berdosa, perkataan mereka pun ya perkataan yang tidak bisa dipercayai ya. Mereka berdusta, ya, membual, bahkan memfitnah. Itu bisa yang dilakukan para imam pada waktu itu. Jadi karena sudah terbiasa, dari dosa, ya sudah. Nah, di situ kita Nabi Maleakhi ini menegur mereka. Ya. Jadi ayat 9 kalau kita lihat dia yang ke-9 bahwa maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Dibuat rendah, bahkan hina sekalipun. Ya. Karena para imam ini tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi mereka, tetapi memandang guru dalam pengajaran mereka. Nah, di sini dikatakan memandang guru dalam pengajaran, yaitu menunjukkan bahwa mereka menegur dengan keras orang-orang miskin pada waktu itu yang jatuh dosa. Namun, sedangkan orang kaya dibiarkan begitu saja ketika melakukan dosa. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka takut manusia tertentu. Ya, mereka takut bukan kepada Allah. Oleh karena itu, mereka menjadi sasaran murka Allah dan patut mendapat hukuman. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu mereka tidak setia. Ini saya ambil dari Maleakhi pasal 2 dan ayat 10 sampai 16. Jadi ketika para imam menghancurkan perjanjian dengan Lewi, perjanjian Allah yang diikatkan dengan orang-orang Lewi pada saat itu, lebih umum yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, dosa semakin bertambah. Ya, mulai dari perkawinan campur dengan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan sampai menyisihkan istri-istri mereka sendiri, ya, supaya mereka dapat mengalami perkawinan yang baru pada saat itu. Ya, mereka di sini dikatakan bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan, malahan menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Mereka tidak mengasihi atau menajiskan rumah Tuhan, yaitu dengan kawin campur dengan penduduk Kanaan, ya, dengan orang-orang kafir pada yang saat itu tidak mau menyembah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, baik, sebagai kesimpulan saya di sini bahwa kitab Maleakhi ini ditulis oleh Maleakhi yang merupakan utusan Allah bagi umat Israel. Nah, Maleakhi ini merupakan anggota yang dari sinagog besar dan dia adalah seorang Lewi. Lewi adalah orang yang dipisahkan Tuhan untuk mengambil bagian pelayanan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kitab ini ditulis setelah penyelesaian pembangunan ketika mereka masih di bawah kekuasaan Persia. Jadi Maleakhi berpaling kepada umat dan menegur umat Israel karena ketidaksetiaan mereka. Kasihnya bagi kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, sudahkah kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, atau masih kita saja masih meragukannya? Karena kalaupun kita tidak sadar akan kasih Tuhan terhadap kita, malahan kita masih ada meminta tanda atau bukti kasih Tuhan. Jadi Yesus Kristus telah menjadi bukti nyata bagi kita semua. Ya. Yang kedua, kita perlu kembali kepada Tuhan karena sudah menganggap bahwa agama sebagai formalitas saja. Maksudnya kita masih belum sepenuhnya menghormati Tuhan, khususnya dalam beribadah. Kita akan menghormati rumahnya, dan bahkan persembahan itu kita asal-asalan. Jadi sebagai mahasiswa pun perlu belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak
bisa mengajar dengan baik dan benar sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dan kita perlu setia dalam iman yang percaya kepada Tuhan, kepada setiap panggilan Tuhan kepada kita, dan setiap hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kita semua, termasuk keluarga kita. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudara John sudah mempresentasikan tafsirannya dan Maleakhi pasal 1 ayat 2. Akhir kata kami ucapkan Shalom.